Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para peserta dan Ustadz Sa'roni yang saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini kita kembali bisa tayang program online SIP, Syarikat Islam Politik, untuk program ngaji Islam Politik. Islam politik itu dalam bahasa Arabnya Al-Islamu Siyasi. Al-Islamu Siyasi. Itu rupanya sudah baku itu. Bukan yang lain, tapi itu model mubtada khobar gitu istilahnya. Jadi bukan idhofah tapi mubtada khobar. Jadi al-Islamus Siyasi. Itu insya Allah terjemahan dari Islam politik. Yang dimaksudkan Islam politik adalah tuntunan Islam untuk kehidupan kita dalam kehidupan bermasyarakat dan berpolitik. Khususnya terkait dengan bagaimana mengurus sebuah masyarakat yang plural penduduknya. Bukan masyarakat Muslim saja. Nabi itu menjadi presiden Madinah. Madinah itu penduduknya plural. Yang ada Nasrani, ada Yahudi, ada Majusi. Dan bagaimana Nabi kemudian dari rakyat biasa bisa menjadi pemimpin. Dan bagaimana setelah menjadi pemimpin dunia plural, membuat kebijakan-kebijakan publik sesuai tuntunan Allah, sehingga masyarakat plural itu menjadi masyarakat yang terhormat, mulia, sejahtera, berkeadilan. Itu masyarakat Madinah Munawwaroh yang kemudian berlanjut beratus tahun sampai kemudian kembali menjadi masyarakat yang rusak, yang akhirnya kita menghadapinya dan susah payah untuk mengatasinya. Jadi pelajaran dari Nabi, dari rakyat biasa menjadi pemimpin, dan sewaktu menjadi pemimpin bagaimana mengurus suatu masyarakat plural, itulah dunia Islam politik. Lingkup Islam politik. Sangat berbeda dengan Islam yang terkait dengan masalah personal. Cara sholat, cara puasa, cara doa, beramal sosial, itulah Islam personal. Ya, syariat syahsiyah. Kalau Islam politik, syariat siasi. Pengajian kita fokusnya kepada syariat siasi ini. Islam politik ini. Al-Islamu siyasu. Itu pengajian kita di sini. Jadi saya harapkan teman-teman bisa paham ngaji itu utuh, tetapi ada segmen-segmen yang perlu kita dalami. Ngaji kita mendalami tuntunan Islam politik. Jadi tidak mengajarkan di sini misalnya cara takbir yang benar, cara rukuk yang benar, tidak. Tidak akan dibicarakan di dalam pengajian kita ini. Yang dibicarakan dalam pengajian ini bagaimana seorang muslim menjadi muslim yang baik sehingga bisa dia menjadi pemimpin di dunia pluralnya. RT, RW, kampus, nah gitu, yang semuanya itu plural. Dan setelah dia menjadi pemimpin di dunia pluralnya, bagaimana dia membuat kebijakan-kebijakan yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga masyarakat pluralnya menjadi masyarakat yang sejahtera, berkeadilan, bukan masyarakat yang celaka, yang penuh dengan dosa dan kemungkaran. Untuk itu, saudara sekalian, dipilihkan ayat-ayat yang terkait. Karena mengapa? Karena banyak orang berpikir tidak ada itu tuntunan Islam politik itu. Itu adalah kebodohan, saya bilang.
Ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Dulu kita sudah bicarakan dengan surat Al-Quran, surat Al-Ma'idah, surat Al-Ma'idah, ayat yang ke-49 sampai dengan 57. Kemudian kita masuk sekarang pada surat An-Nisa, ayat yang ke-135 sampai ke-147. Dan dipandu oleh Ustadz Sa'roni MA, beliau adalah guru bahasa Arab sekaligus guru dalam tafsir Al-Quran. Insya Allah dengan itu kita akan terbimbing. Berislam kita itu kemudian lengkap. Jangan berislam itu hanya sholat, puasa, doa, dan amal sosial. Itu tidak lengkap. Berislam tidak lengkap, mempunyai risiko menentang perintah Allah. Perintah Allah itu berislam harus lengkap. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafa wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Berislam itu harus lengkap. Kalau tidak berlengkap ya salah. Kalau saudara tidak lengkap gizinya ya sakit. Dalam makanannya itu sama. Jadi jangan sampai kita berislam tidak lengkap. Hanya ritualnya saja. Hanya personal saja. Dan ini perlu diingatkan karena akibat dari ditelantarkannya Islam politik dalam Islam, maka dunia dipimpin oleh orang kafirin, orang munafikin, orang dolimin, orang jahilin, kebijakan publiknya buruk, penuh kemungkaran, dan masyarakat menjadi rusak. Saya kira itu catatan pagi ini, saudara sekalian. Mari kita mulai ngajinya Pak Ustadz Sa'roni. Dimulai dengan melafalkan ya surat yang kita pilih, yaitu An-Nisa 135 sampai 47. Kemudian beliau akan memberikan penjelasan bahasa Arabnya sedikit banyak dan kemudian tafsirnya dari beberapa sisi dan memberikan pendapat-pendapat beliau dan kita semua menyimak dengan baik. Tafadhol Ustadz Sa'roni, silahkan kita mulai ngajinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, suara saya jelas? Alhamdulillah jelas Pak Sa'roni, monggo. Oh gitu. Nggih, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'd. Alhamdulillah, malah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmatnya dan nikmatnya, termasuk pada pagi hari ini Allah berikan kepada kita semuanya nikmat iman, Islam, termasuk kesehatan, kesempatan kita hadir di majelis yang mulia, yakni kita membacakan, merenungi, menerjemahkan ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga aja dengan taklim kita ini senantiasa Allah bimbing kita semuanya menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menuju sukses di dunia wal akhirah. Sebagaimana tadi yang disampaikan, insyaallah akan kita bacakan dulu surah An-Nisa ayat 135 sampai 147. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين الله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين
وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. Sadaqallahul azim. Jadi di sini Allah jelaskan seperti kemarin yang sudah kita bacakan, karena ini termasuk terakhir insya Allah yang akan kita bahas di ayat 135 sampai 147, hanya sekedar sebagai kesimpulan saja. Dari ayat-ayat tersebut yang sudah kita bacakan, betapa Allah itu sangat-sangat memberikan kepada kita semuanya, orang-orang beriman itu, agar menjadi penguasa-penguasa di mana di situ ada masyarakat-masyarakat. Jadi yang sampaikan sebagai masyarakat yang campur, yang plural tadi, sehingga kita diharapkan untuk senantiasa menjadi pemimpin. Kita diharapkan seperti tadi ayat 135, kita menjadi penguasa di dalam hal masalah penegak keadilan. Sehingga dengan demikian Allah memberikan penjelasan bahwa ketika kita sudah menjadi penguasa, diharapkan kita tidak lagi mempunyai sifat-sifat sebagaimana yang Allah jelaskan di ayat yang ke-137. Sehingga muncul di situ antara orang-orang yang innal ladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa izdatu kufran. Jadi setelah umat Islam menjadi pemenang-pemenang, ya, kalau kita saat sekarang ini dalam kondisi Islam yang dalam posisi tidak banyak memegang kekuasaan, harapannya ketika kita umat Islam sudah menjadi pemenang-pemenang dalam kehidupan itulah, maka jangan sampai keimanan yang sudah ada itu tercampurkan oleh nilai kekufuran. Kadang-kadang suatu saat menjadi orang beriman, kadang-kadang menjadi kufur. Ketika di masjid menjadi orang beriman, ketika di kantor menjadi orang kufur. Ketika di masjid orang yang membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu di gedung dewan, begitu di pasar, begitu di masyarakat, maka Allah lagi tidak dibesarkan. Begitu 137. Sehingga dengan demikian, bagaimana umat-umat Islam itu jangan sampai nanti dalam mengemban misi sebagai khalifah ini, maka orang-orang kafir yang memimpin, orang-orang munafik yang memimpin. Sehingga di ayat yang ke-49, 139, Allah menjadikan bahwa jangan sampai orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang kafir itu adalah yang menguasai di antara orang-orang beriman atau menjadi pemimpin-pemimpin di mana saja berada, mulai dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Kenapa? Karena mereka semuanya tidak menjadikan sebagaimana Islam tujuan dalam kehidupan, sebagaimana Allah itu menurunkan Al-Quran, sebagaimana Allah mengutus para nabi dan rasulnya, yakni wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Diturunkannya Islam, ya, dengan berbagai macam nabi-nabi di berbagai macam daerah yang Allah telah turunkan, yang terakhir dengan ditutup, yakni Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, intinya akan terciptanya sebuah kedamaian, kesejahteraan, kestabilan, ketentraman, keindahan dalam hidup menuju kepada apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya tidak ada di benak cita-cita orang-orang yang mereka selain atau bukan orang Islam, termasuk orang munafik atau termasuk orang-orang kafir. Sehingga kita harus hati-hati bagaimana jangan sampai orang-orang munafik yang nampaknya itu adalah pro kepada orang Islam, yang nampaknya mencirikan ciri-ciri orang yang agamis, tetapi mereka tidak berbuat sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebenarnya diajarkan di ayat yang ke-142-nya. Ciri-ciri orang munafik itu nampak dari sholatnya itu adalah malas.
Salat padahal merupakan bentuk untuk mengagungkan Allah. Salat adalah merupakan bentuk untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi malah justru mereka melakukannya dengan malas-malasan. Yang ciri berikutnya lagi sebenarnya mereka adalah orang-orang yang lemah hatinya, tidak mempunyai pandangan dalam kehidupan. Kadang-kadang dia arahkan hati ke arah satu kelompok blok tertentu, suatu saat pindah lagi ke blok yang lain, mudzabdzabina dzalik. Kadang Islam, kadang cenderung hatinya kafir, kadang cenderung kepada orang-orang yang tidak seiman. Nah, itulah hati-hati orang munafik. Oleh karena itulah di sini ayat yang ke-144 ya, ayat yang ke-144 Allah jelaskan di sini, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang kafir itu adalah sebagai pemimpin di tingkat mana saja. Nah, begitu ya. Di tingkat mana saja. Jangan kamu jadikan orang-orang kafir itu adalah sebagai pemimpin yang menguasai kalian apabila di situ ada orang-orang beriman yang layak untuk memimpinnya. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Apakah kalian semuanya itu menginginkan bagi Allah atas kalian kekuasaan-kekuasaan yang nyata? Sehingga di sini Allah telah memberikan penegasan, nah gitu ya, bahwa orang-orang beriman itu karena dia nanti ketika menjadi pemimpin-pemimpin seharusnya lah pasti akan tidak mengedepankan untuk dirinya sendiri saja, tetapi terus nantiasa akan membersamakan orang-orang yang lain, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga di ayat yang ke-145 Allah menjelaskan bahwa innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang yang mereka mempunyai sifat-sifat yang mereka tidak beriman atau kadang beriman, kadang kafir, yakni orang-orang munafik, mereka nanti layak mendapatkan pahala dari Allah berupa fit darkil asfali minan nar, yakni orang-orang yang mendapatkan posisi yang paling bawah, yakni berada di neraka. Walan tajida lahum nasira, dan nanti mereka semuanya itu tidak akan mendapatkan pertolongan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inilah orang-orang munafik yang mereka dijelaskan di ayat yang di atas kemarin, bahwa mereka ciri-cirinya apabila ada perjuangan di antara orang-orang kafir dan di antara orang-orang mukmin, dia tidak langsung pro kepada orang-orang mukmin, tetapi dia melihat celah. Kira-kira mana di antara ini yang nanti akan menang. Ternyata begitu celah berbagai macam survei, data-data, ternyata orang-orang kafir yang akan menang, maka dia akan kembali ke mendekat kepada orang kafir. Ternyata begitu yang menang orang muslim pun dijelaskan di sini, ternyata apa kata dia? Saya mendukung kepada orang-orang Islam. Itulah orang-orang munafik. Sehingga melihat dari berbagai macam ayat ini, orang-orang munafik tidak seide dengan Rasulullah Muhammad SAW untuk mendamaikan dunia, menenteramkan dunia, tetapi mereka hanya berpura-pura dalam kehidupannya. Sehingga itulah mereka semuanya beberapa di lini perjuangan mereka hanya untuk diri sendiri, tidak untuk masyarakat, tidak untuk orang lain. Makanya sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW dalam kepemimpinannya di berbagai macam sektor, sebagaimana contoh Rasulullah Muhammad SAW suatu saat ketika persiapan untuk peperangan, sehingga umat Islam ketika itu harus menggali parit, ya, menggali parit selebar sekian karena strateginya harus begitu, sehingga di tengah-tengah mereka semuanya beramal soleh, kerja bakti itu
ada salah sahabat yang membisiki pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, maukah engkau untuk nanti, katakanlah mungkin makan siang itu, nanti ke rumahku akan aku siapkan menu makanan untuk Rasulullah. Nah gitu ya. Apa kata Rasulullah ketika itu? Rasulullah mengatakan, oke, siap, bisa. Nah gitu ya. Ternyata betul begitu selesai dari amal saleh kerja bakti tersebut, Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat-sahabat, wahai sahabatku, karena kerja Anda sudah bagus hari ini, sudah luar biasa, dan sudah hampir selesai pekerjaan ini, maka kita diundang si A untuk makan-makan di rumahnya. Begitu si A yang mengundang, seharusnya tadi hanya Rasulullah saja, nah, gitu ya. Karena Rasulullah sebagai pemimpin nggak mungkin, nah, gitu ya, saya sendiri yang makan, sementara sama-sama kerja yang lain nggak makan. Ini kepemimpinan jiwa dari Rasulullah yang sungguh luar biasa. Ya, akhirnya yang pengundang dari terhadap Rasulullah SAW tadi, akhirnya dia merasa gugup. Kenapa? Karena yang dipersiapkan di rumah katalah hanya untuk menu 5-6 orang, ternyata yang diundang sampai puluhan orang, bahkan mungkin sampai ratusan, karena sahabat jumlahnya ketika itu juga cukup banyak. Akhirnya semuanya diundang atas izin Allah, atas keberkahan dari Rasulullah Muhammad SAW. Ternyata makanan itu bisa diselesaikan dan makanan itu ternyata cukup untuk semuanya. Inilah jiwa-jiwa apabila orang-orang sebagai pemimpin itu berjiwa Al-Quran, berjiwa seperti Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa mengedepankan tentang apa? Rakyatnya, yang dipimpinnya, anak buahnya, daripada untuk dirinya sendiri. Makanya Rasulullah Muhammad SAW berpesan kepada kita semuanya dalam sebuah hadis itu ya. An Abdurrahman bin Sabit, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bi Ka'ab bin Uzra, a'azakallahu min imaratis su. A'azakallahu min imaratis sufaha. Aku memperlindungkan, memohonkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar sekalian semuanya terhindarkan diri dari imaratis sufaha. Imarah dari kata-kata amaro, sehingga muncul kata-kata amir, amirul mukminin, artinya pemimpin-pemimpin. Kepemimpinan yang bagaimana as-sufaha, dari kata-kata safihun, yakni yang bodoh, atau diterjemahkan di sini dungu. Nah, gitu ya. Kalau jahil itu bodoh, jahiliyah bukan dari sisi akalnya, tetapi dari sisi nilai akidahnya. Di sini as-sufaha, sufaha itu bodoh akal pikirannya, nah, gitu ya. Sehingga Rasulullah menjelaskan di sini qala wa ma imaratus sufaha. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, imaratus sufaha itu yang gimana? Qala yakni umara'u yakununa ba'di. Mereka adalah pemimpin-pemimpin yang akan ada setelahku ini. Jadi akan ada pemimpin-pemimpin setelah Rasulullah Muhammad SAW itu yang bersifat seperti itu. Bagaimana mereka semuanya? La yaqtajuna bihad'i. Yakni mereka orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Quran tidak digunakan untuk menentukan sumber kebijakan-kebijakan untuk apa saja dalam memimpinnya. Betul-betul ditinggalkan. Quran hanya cukup dibaca di masjid. Quran ayat-ayatnya tidak boleh dibicarakan di tempat-tempat umum, di gedung dewan, di pasar, mungkin di tempat-tempat yang di situ banyak. Nah, gitu ya. Mereka tidak menginginkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wala yastathnuna bi sunnati. Mereka juga tidak mengambil sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seperti itu pesan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau Anda menjumpai seperti itu, faman saddaqahum bikazibihim wa a'anahum ala dzulmihim, maka barang siapa yang mereka
pemimpin-pemimpin itu, penguasa-penguasa itu di tingkat mana saja, mulai dari RT, RW, kota, negara, dunia, kalau membenarkan pemimpin yang seperti itu karena kebohongannya, apalagi menolong kedolimannya, faulaika laisu minni. Rasulullah cukup mengatakan orang itu tidak layak menjadi nanti golonganku. Walastu minhum, dan saya juga tidak akan mendukung mereka semuanya, tidak akan berikan syafaat. Wala yaridu alayya haudi, dan mereka tidak akan bisa masuk ke dalam tempatku, telagaku. Wa man lam yusaddiquhum bikazibihim walam yu'inhum ala dzulmihim faulaika minni. Maka barang siapa yang tidak membenarkan ulahnya atas kepemimpinannya tadi, yang kedustaannya tadi, atas kedolimannya tadi, dan tidak menolong atas kedoliman mereka, pemimpin-pemimpin yang tadi, faulaika minni, maka mereka itu layak menjadi kelompokku, wa ana minhum, dan saya juga dari kelompok mereka. Begitu dalam sebuah hadis Bukhari Muslim ini ya. Sehingga di sini alhamdulillah di dalam hadis yang lain dijelaskan di dalam kitab Min Sahihil Jami' As-Sahih ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, menyatakan bahwa akhafu sittan. Jadi Rasulullah takut kepada nanti menimpa kepada umat Islam itu ada 6 hal. Imaratus sufaha, yaitu pemimpin-pemimpin yang mereka itu orang-orang yang dungu, orang-orang yang bodoh, nah, gitu ya. Wasafkud dam, dan termasuk yang suka mengalirkan darah, nah, gitu ya, mengalirkan darah. Wabaiul hukmi, di mana nanti ada sebuah masa di situ yang namanya hukum itu sudah bisa dijual belikan. Salah menjadi benar, benar menjadi salah. Orang yang seharusnya dihukum 10 tahun, dihukum 1 bulan. Orang yang seharusnya dihukum 1 bulan, bisa dihukum menjadi 5 tahun. Nah ini bail hukmi. Ya, gitu ya. Wa qati'atir rahim. Dan di mana masa pemutus-pemutus kasih sayang. Wa nasu yattakhidunal Qur'an mazamir wa kathratis surd. Dan nanti ternyata di situ banyak sekali mereka tumbuh kembang. Quran hanya sekedar untuk dibaca dan diperlombakan, tidak untuk dipraktekkan. Yang kelima, sedangkan yang terakhir adalah banyaknya polisi-polisi, maka 100 syurg. Sehingga inilah alhamdulillah di ayat yang ke-144 tadi ya. Jadi kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang beriman itu, orang-orang kafir itu yang memimpin? Karena mereka tidak akan mampu untuk membawa kemaslahatan, kebaikan, ketentraman, kedamaian dalam sebuah kehidupan tingkat-tingkat dalam kepemimpinannya. Sehingga Allah menjelaskan di ayat yang ke-145, innal munafiqina fit tarkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik yang mereka perbuatannya seperti itu tadi, ya, gitu ya, yang tidak layak untuk memimpin sebuah lembaga apa saja, maka mereka layak hanya mendapatkan balasan berupa api neraka. Namun Allah memberikan tips di sini, ternyata seorang munafik itu tidak selamanya dia munafik, boleh. Silahkan masuk surga, tetapi perbaiki. Rubahlah sikap sifat Anda illalladzina tabu. Diikuti dengan sifat yang pertama adalah bertaubat. Ya, illalladzina tabu. Illalladzina tabu. Kecuali mereka bertaubat. Kalau bertaubat berarti kemunafikannya saat sekarang ini berarti harus ditinggalkan. Keberpihakannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah harus ditinggalkan, menuju berpihak kepada orang-orang yang beriman. Tabu artinya rujuk, taubat artinya adalah kembali kepada nilai-nilai hak dan pembenaran. Wa aslahu, terus memperbaiki diri, berusaha untuk menjadi baik, menjadi optimis dalam kehidupan, mengoreksi diri, muhasabah diri sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya.
Maka dari itulah di ayat selanjutnya Allah menjelaskan di sini wa'tasamu billah. Wa'tasamu artinya billah. Berpegang teguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti artinya apa? Di sini berarti bil Quran. Wa'tasamu berpegang kepada nilai-nilai yang Allah turunkan, kitab yang Allah turunkan, rasul yang Allah telah utus, yakni Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditutup di sini dengan wa akhlasu dinahum lillah, dan mereka lakukan itu bukan bagaimana biar keluarga saya sukses niatannya, yang dia niatkan bagaimana bukan nanti partaiku sukses, yang diniatkan bukan bagaimana nanti kelompokku, anggotaku, jamaahku sukses, tetapi niat untuk lillahi ta'ala. Betapa banyak di antara kita berpartai, berkelompok, berorganisasi, tujuannya adalah untuk karena yang lain, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah mengikhlaskan diri itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, faulaika ma'al mu'minin, maka mereka itu adalah layak bersama-sama dengan orang-orang beriman. Maka kata Allah, wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Dan dia akan mendapatkan, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni berupa ajran 'azima, pahala yang besar. Lalu bagaimana konsep kalau tadi orang-orang munafik yang mereka bertobat itu begitu, lalu bagaimana kalau orang-orang beriman dalam rangka untuk berjihad fisabilillah? Sama, harus menjadi terus dalam dirinya itu untuk mengoreksi menuju kepada kesempurnaan, perbaikan, tabu, 4 hal nih ya. Tabu, wa aslahu, wa tasamu billah, wa akhlasu dinahum lillah. Memperjuangkan diri semuanya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih menarik lagi di sini adalah di ayat yang ditutup ayat 147, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Ma yaf'alullahu, Allah itu tidak akan melakukan suatu hal bi'adabikum, yakni dengan mengazab kalian, dengan menyiksa kalian, in syakartum wa amantum. Jadi 4 hal yang ada di ayat 146 tadi dikuatkan lagi dengan 2 hal lagi. Jadi kalau tadi ada 4 ya, bertaubat. Ya, bertaubat. Jadi orang-orang beriman terus harus melakukan taubat. Karena tidak ada di diri kita ini sebagai seorang muslim, ketika kita berkeluarga, bermasyarakat, apalagi berpolitik, menentukan kebijakan-kebijakan, tidak pernah kita lepas dari dosa dan salah. Lalu bagaimana caranya untuk mengungkapkan perbuatan taubat, memperbaiki diri, aslahu, tasamu billah, ahlasu dinahum lillahi, maka harus memunculkan jiwa-jiwa yang in syakartum wa amantum. Sebagaimana banyak ayat yang memberikan keterangan wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya. Fadhkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun. Betapa penting di sini untuk kalimat syukur itu harus ada. Kalau perintah salat sehari 5 kali, perintah kurban setahun sekali, perintah haji mungkin hanya seumur hidup sekali, perintah zakat fitrah setahun sekali, puasa Ramadan sebulan hanya sekali. Tetapi untuk perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada bilangan kalinya, tetapi adalah setiap saat kita masih diberi nafas oleh Allah, disitulah kita harus bersyukur dan bersyukur. Sehingga ketika kita semuanya menjadi orang, ketika kita di rumah bersyukur, ketika kita di jalan bersyukur, ketika kita di kantor bersyukur, ketika kita di pasar bersyukur, ketika kita menentukan kebijakan itu juga dalam rangka bersyukur kepada Allah, itu yang sungguh luar biasa. Nanti akan tercipta sebuah masyarakat yang sebagaimana
Rasulullah contohkan dalam kehidupannya. Nah, makna syukur inilah di beberapa kamus itu yang dijelaskan, syukur itu adalah membuka diri, mengakui, nah, gitu ya, membuka diri, mengakui, karena lawannya kufur. Sedangkan kufur itu kan kafir, kafir itu kan menutupi. Sehingga bersyukur senantiasa mengakui akan kebesaran Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah, keluar biasaannya Allah diakui dan membuka diri. Kita punya dua mata karena Allah yang memberi, kita punya akal pikiran sehingga kita bisa menentukan ini dan itu, berpikir ini dan itu, semuanya datangnya dari Allah. Kita bisa berjalan kaki, pemberian datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah terbiasa setiap saat bersyukur, itulah semua langkah-langkah yang dilakukan oleh siapa saja, terutama para politikus, para penggerak dakwah, siapa saja, pasti akan memunculkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan. Itulah intinya kenapa Allah turunkan Nabi dan Rasulnya, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, agar tercipta wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau biar terjadi nanti sebuah kehidupan yang kedamaian, ketentraman, kebaikan dalam di mana saja kita akan berada. Itulah sedikit kesimpulan dari 135 sampai 147. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ustadz Sa'roni pada pagi hari ini. Sepertinya sudah tuntas ya dibahas ayat ke 135 sampai ke 147 surat An-Nisa. Ini adalah bagian yang kedua dari Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Sa'roni. Bagian pertama itu dulu adalah surat Al-Maidah ayat ke-49 sampai ke-47. Bagian yang kedua dari ngaji Islam politik ini adalah surat An-Nisa 135 sampai 147. Saudara, insya Allah ini semua ada di dalam rekaman YouTube. Channelnya adalah Syarikat Islam Politik. Jadi saudara tulis dalam YouTube Syarikat Islam Politik, kemudian saudara klik logo save, dan kemudian di situ akan ada rekaman dari semua program online SIP, sekitar ada 30-an rekaman, termasuk insya Allah yang ini juga akan direkam pada 1-2 hari lagi. Silakan saudara sekalian, sekarang adalah kita kesempatan untuk bertanya kepada Ustadz Sa'roni terkait dengan masalah tadi yang dibacakan dan dijelaskan. Boleh saudara tanya mengenai beberapa kaidah-kaidah nahwu sorof, karena beliau juga adalah dosen bahasa Arab, untuk bisa mendalami apa-apa yang tadi saudara simak dan baca. Monggo, silakan. Monggo, silakan Pak Subroto. Rupanya sudah mulai. Pak Subroto, ada yang mau disampaikan? Pak Tutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Subroto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita semuanya sehat walafiat. Alhamdulillah. Saya tertarik di ayat ini 145 akhir, kemudian masuk ke 146 ya. Situ kan apa namanya disebutkan di bagian akhir 145 ini mungkin ada suara-suara dari luar ini, monggo silakan di close. Ini mohon maaf, berdua sedang sama-sama ini webinar. dari, jadi di mana?
berdua Monggo, sedang monggo webinar di apa? di studio Nggih, ini. monggo silakan. Mohon maaf nih. Eh, Nggih, monggo diteruskan. Apa bisa di rada di minimalkan yang temannya? Masya Allah. Sampai hilang konsentrasi tadi. Nah, ini 145 terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walan tajida lahum nasiro. Jadi saya teringat dengan apa itu di Al-Baqarah itu kan walan tardo. Jadi kan di sini walan tajida lahum nasiro. Tidak akan apa namanya pernah mendapatkan penolong, tapi di sini masih bisa berlanjut bila ladina tabu waslahu atasamu ila akhir ayat. Artinya masih ada peluang yang taubat ini. Jadi antara tadi kaitan walam tajda tadi tidak akan pernah dapat apa menolong itulah. Tapi masih ada celah yaitu apa namanya ilah itu ya orang yang taubat ya mengambil landasi keikhlasan. Mohon penjelasan Ustaz. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Ustadz Sakroni. Jadi yang disampaikan tadi adalah ada istilahnya peluang untuk kembali ke jalan yang benar. Ini sebetulnya Pak Ustadz Sakroni juga kalau yang 144 itu penekanannya adalah jangan sampai orang mukmin itu, orang Islam itu memilih pemimpin orang-orang kafir. Ya kan? Jadi kan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina auliya. Wahai orang yang beriman, jangan kamu memilih memimpin orang-orang kafir dari orang-orang yang mukmin itu. Ya kan? Tapi kemudian yang tadi yang ditanyakan adalah yang kemudian melompat kepada innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sebetulnya yang munafik ini itu dikatakan munafik itu karena dia memilih orang kafir itu. Pada ayat sebelumnya orang-orang beriman yang memilih kafir menjadi pemimpin itu tergolong munafik. Jadi di sini munafiknya ini adalah terkait dengan bahwa ada orang yang mengaku beriman tapi dia memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia itu menjadi munafik. Nah, kemudian orang beriman yang memilih orang kafir sebagai pemimpin dan dia kemudian dicap sebagai munafik masih bisa memperbaiki dirinya dengan 146 tadi. Jadi kalau artinya dia tobat bahwa saya salah sudah memilih orang kafir sebagai pemimpin. Saya tobat, nah seperti itu. Jadi tobat yang 146 ini dikaitkan dengan 145, 145-nya dikaitkan dengan 144, 144-nya itu menjadi munafik dikaitkan pada ayat-ayat sebelumnya tadi. Gitu. Jadi saya kira ini urutannya. Monggo Ustadz Sakroni disampaikan penjelasannya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-145 ya. Mengawali di lafaz ini dengan ada kata-kata inna merupakan huruf untuk menguatkan ya. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling bawah asfal. Nah, berikutnya lagi setelah huruf jim, di situ kan hurufnya menggunakan huruf jim, ya gitu ya. Berarti jaiz. Walan tajida lahum nasira. Walan tajida lahum nasira. Lannya ini adalah harfu nafyin wastigbalin. Yakni huruf yang digunakan untuk menafikan pada masa-masa mendatang. Lan harfu nafyin wastigbalin. Huruf untuk menafikan sekarang dan sampai kapanpun.
Walan tajida lahum nasira. Dan tidak ada tajida, orang yang tadi perbuatannya perbuatan yang munafik, bagaimana nasiron, yaitu pertolongan. Di situ tandanya adalah lam alif, walaupun dia akhir dari ayat 145. Lam alif berarti menunjukkan di sini adalah kalimat ini sebenarnya belum selesai. Illa, diikuti dengan kata-kata illa, illalladzina tabu wa aslahu wa tasamu billah wa akhlasu dinahum lillah. Dikecualikan. Dikecualikan berarti ayat ini memberikan informasi bahwa memang tidak selamanya orang-orang munafik itu terus mempertahankan kemunafikannya. Tidak selamanya, ya. Berarti kalau kita sambung dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-137 ya. Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru summa zdadu kufran, ya. Kemudian beriman, kafir lagi, iman lagi, kafir lagi, terus kemudian tambah kekufurannya, maka bagi Allah tidak mengampuni buat mereka dan tidak ada petunjuk buat mereka. Nah, ini kelihatannya ayat yang ke-145 ini munafik yang dia tidak separah sebagaimana yang dijelaskan di ayat 137. Mungkin dia kemunafikannya yang mungkin masih tingkat-tingkat, masih bisa diperbaiki, makanya tadi Allah menjelaskan kata-kata illa alladzina tabu, kecuali orang-orang yang mereka mau memperbaiki diri, bertaubat, itu maka berbeda urusannya lagi. Memang dalil ini adalah mungkin berbeda dengan yang di surat Al-Baqarah 120 itu ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi sekali-kali itu sama, lannya sama, harfu nafsin wastiqbalin. Kaidah umumnya semuanya sama. Orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan senang apabila orang-orang Islam itu belum memasuki agama mereka atau meninggalkan agama Islamnya itu. Tetapi namun kenyataannya kita tidak bisa pungkiri, banyak orang-orang yang mereka asalnya memusuhi Islam, mereka Yahudi, mereka Nasrani, begitu mereka tertarik dengan Islam ternyata ternyata Islam itu ternyata indah, ternyata bagus. Jadi sama seperti ayat yang ke-145 ini, walan tajida lahum nasira, dan kau tidak akan mendapati mereka semuanya penolong kecuali mereka orang-orang yang bertaubat. Gaya-gaya bahasa seperti ini memang sering dipakai oleh Allah untuk menekankan satu atau sebuah kalimat. Seperti contoh Allah menggunakan kata-kata la ilaha illallah. Menafikan dahulu tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Itu juga begitu. Walan tajida lahum nasira illalladzina tabu waslahu. Jadi memang masih ada celah-celah. Istilahnya kalau dalam bahasa kita itu sebenarnya ikan itu segemuk-gemuk ikan masih ada durinya. Nah, gitu ya. Setipis-tipisnya ikan, sekecil-kecilnya ikan masih ada juga dagingnya. Nah, artinya peluang-peluang orang yang kafir peluang dakwah. Peluang dakwah itu masih terus ada. Nah, makanya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ustaz, matur suwun nggih. Monggo Pak Subroto sampun nggih. Jadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Sa'roni nggih, monggo. Silakan yang lain. Nggih, alhamdulillah. Jadi orang munafik itu diharapkan gitu, ya cukuplah selama ini, bertobatlah sekarang, kembalilah kepada yang benar. Itu sebetulnya ajaan dakwah. Masjid At-Taubah. Siapa yang mau? Ya, oke. Monggo silakan.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Pak Irfan. Irfan. Monggo Pak Irfan Ini silakan. cuma saya kemarin meneruskan yang kemarin itu saja. Bahwa ternyata memang kita itu boleh kalau kita amanah. Surat Yusuf, surat Yusuf 55. Itu melanjuti yang kemarin itu minggu akad yang lalu. Jadikanlah aku bendaharawan. Ya, 55. Insya Allah saya amanah, itu katanya Nabi Yusuf. Yang mimpi itu loh, yang takwil mimpi. Ya. Monggo silakan teruskan Pak Irfan. Masih Ya, kita jadi ini- mendengarkan. Monggo Ya, yang jadi- dimaksudkan apa? Poinnya Ini, gimana? kemarin itu kan saya bahwa yang jangan memberi jabatan pada orang yang minta jabatan. Ternyata setelah saya baca surat Yusuf itu Yusuf jadikanlah aku bendaharawan di Mesir ini saya insya Allah saya akan amanah. Jadi berarti bisa gitu loh. Artinya boleh. Ya. Minta jabatan Boleh. ini. Jadi minta konteksnya minta jabatan. jabatan. Ya tapi gini, apa namanya? Apa ini khusus untuk nabi atau rasul? Apa untuk orang kita sekarang ini gitu loh. Gitu. Dalam ayat ini tafsirnya. Iya. Saya ingat sekarang. Sampun Pak Irfan. Sampun. Gini, saya kira mengingatkan kembali pada yang lain. Pengajian pada yang sebelumnya ini kan dikaitkan juga pertanyaan mengenai masalah hadis untuk minta jabatan. Nah, di situ ada dua macam polemik. Satu mengatakan dilarang untuk meminta jabatan. Gitu. Kemudian ada juga Ustadz Sa'roni menjelaskan juga ada contoh bahwa ada yang bisa meminta jabatan. Nah, gitu. Kemudian Pak Irfan tadi menambahi kasus Al-Quran, ya Nabi Yusuf dinyatakan juga meminta jabatan sebagai bendaharawan negara untuk menyelamatkan negara itu. Nah, itu yang disebutkan oleh. Jadi artinya minta jabatan boleh gitu. Nah, diskusinya masih ke situ. Monggo Ustadz Sa'roni, karena waktu yang kemarin terakhir itu Ustadz Sa'roni memfokuskan tidak boleh menurut hadisnya minta jabatan itu. Saya catatkan hanya satu, minta jabatan itu kan sesuatu yang bersifat kalau dikaitkan dan pemilu kalau nggak salah itu Pak Irfan ya kan, mengajukan diri menjadi mengajukan diri sebagai calon ini ya itu kan bagaimana ini kan begitu ya Pak Irfan Pak Irfan ya ini. Jadi saya kira ini rada kompleks sedikit karena kalau pemilu itu mencalonkan diri. Ya kan, mencalonkan diri. Kalau yang terkait dengan Nabi Yusuf itu meminta jabatan. Jadi meminta jabatan kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Kalau mencalonkan diri itu adalah dia mengajukan dirinya. Saya mengajukan diri, saudara silahkan milih saya atau tidak. Nah, itu dua hal yang rada berbeda menurut saya. Kalau pemilu itu mencalonkan diri, artinya saya menawarkan diri untuk saudara bisa pilih sebagai pemimpin. Dan itu sangat penting kalau kita berhadapan dengan suatu masyarakat yang di situ umumnya orang-orangnya enggak karuan gitu ya, dan kita satu-satunya orang yang layak gitu, masa kita terus diam saja kan gitu ya Pak Irfan ya. Jadi betul. Ada orang mengajukan diri untuk dipilih. Waktu itu kalau salah Pak Profesor ITS kita itu yang sepuh itu, nah itu menyampaikan itu kan, gitu. Jadi saya kira mungkin Pak Sa'roni kita tuntaskan lah kalau bisa sekarang ini untuk memberikan jawaban antara meminta jabatan pada seorang penguasa, katanya Pak Irfan boleh, tergantung pada penguasanya mau enggak, itu kan begitu ya Pak Irfan ya. Kemudian yang kedua menyalonkan diri untuk dipilih orang menjadi pemimpin di dalam masyarakat plural di antara calon-calon yang lain. Monggo Ustadz Sa'roni silakan. Kalau ada hadisnya disampaikan, kalau ada ayat Al-Qur'annya juga disampaikan.
untuk memperkaya wawasan kita mengenai masalah Ya. kepemimpinan. Kan gitu ya Pak Irfan? Ya, betul. Monggo silakan. Iya, iya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang ada ya termasuk masalah kepemimpinan itu yang Rasulullah sendiri memang memberikan pernyataan bahwa jangan beri sesuatu kepercayaan itu kepada orang yang meminta. Jadi jangan berikan jabatan itu kepada orang yang meminta. Nah, memang sifatnya ini kalau kita anggap hadis ini merupakan hadis yang umum, adalah memang sifatnya umum. Tetapi kalau merujuk kepada khusus, berarti ini bisa dilihat khusus adalah orang-orang yang dia ambisi terhadap kekuasaan. Nah, gitu ya. Karena ambisi terhadap kekuasaan itulah sehingga dia akan menjadikan kekuasaan yang dia dapatkan pasti tidak dalam tanda petik barokah. Pasti hanya untuk kepentingan diri sendiri, tidak untuk kepentingan orang lain. Nah, sehingga di sini kalau merujuk kepada ayat tadi yang disampaikan Yusuf ayat yang keberapa tadi Pak? 55 nih. Yusuf 55. Begini ya, ini ayatnya begini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafidun alim. Jadi kasus ketika Nabi Yusuf di dalam tafsirnya dijelaskan bahwa wa arada Yusuf ayyan fa'al ibad. Nabi Yusuf ketika itu dalam tafsir Muyassar ya, saya bacakan tafsirannya. Ketika itu Nabi Yusuf berhadapan dengan para penguasa. Nabi Yusuf berharap kalau saya hanya begini-begini aja, saya mempunyai kemampuan, maka saya tidak menjadi orang bermanfaat. Padahal saya pinter. Sementara kondisi masyarakat pada waktu itu, Nabi Yusuf melihat nggak ada orang yang sepinter Nabi Yusuf. Tidak ada orang yang istilah itu pandai sepandai ya Nabi Yusuf dalam hal masalah ini. Terutama masalah apa? Terutama masalah di sini yukimu al-adla bainahum. Jadi tujuan Nabi Yusuf itu satu, biar ilmu yang dimiliki Nabi Yusuf tentang masalah keuangan itu bisa termanfaatkan. Yang kedua, tujuan Nabi Yusuf adalah yukimul adla bainahum. Nabi Yusuf melihat ternyata di sini negara ini nggak adil ini. Negara ini kok terseok-seok ini. Nah, Nabi Yusuf melihatnya begitu. Nah, gitu ya. Lalu Nabi Yusuf berniat memperbaiki kondisi negara tersebut, ini harus ditegakkan keadilan. Jadi niatnya Nabi Yusuf tadi adalah untuk bagaimana ilmu saya bermanfaat, yang kedua adalah untuk menegakkan keadilan sehingga tercipta sebuah kerajaan yang bagus, tatanan masyarakat yang bagus, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian. Nah, lalu dijawab oleh di sini ya, faqala lil malik, maka Nabi Yusuf berkata kepada lil malik, ij'alni waliyan ala khazaini Misr. Nah, ini ya. Wahai sang raja, jadikanlah saya sebagai bendahara di kerajaan ini. Nah, Nabi Yusuf dia sudah memberikan kata-kata ini. Fa inni khazinun amin zu ilmin. Untuk masalah keuangan negara, aku jagonya. Dia sudah menawarkan begitu. Nah, gitu ya. Saya alumni dari luar negeri, saya keahlian dalam bidang ini, saya bidang ini. Fa inni khazinun amin. Saya adalah sudah menjadi bendahara yang terpercaya. Selama ini saya sudah bisa berbuat begitu. Zu ilmin. Saya mempunyai ilmu. Wabashirotin, dan saya punya pandangan bagaimana untuk mengelola keuangan sehingga menjadi begini-begini. Nah, bima atawallahu. Kalau raja berkeinginan untuk menjadikan saya sebagai seorang bendahara. Jadi istilahnya memang kalau orang itu layak untuk mencalonkan diri, meminta jabatan itu, oh dia memang ahlinya di situ. Jadi ahlinya di situ. Jadi kalau maaf, sekali lagi minta maaf, misalkan saja. Selama ini dia megangnya itu hanya gitar terus, sampai 50 tahun dia megang gitar terus. Terus akhirnya dia mencalonkan diri menjadi anggota DPR. Loh, ini nanti
negara ini diajak untuk gitar saja tak apa, itu layak, nggak usah dipilih orang-orang begitu. Ini maaf, misalkan saja begitu. Ya, saya kira gitu dulu ya, Pak Ya, Irfan. terima kasih. Terima kasih. Wallahu alam. Ya. Ya, yang terakhir ini menurut saya catatannya sedikit Pak Ustadz. Itu kemudian rakyat yang memilih, ya kan? Tadi itu penguasa yang menentukan, kan gitu ya. Jadi kalau ada penguasa, katakanlah presiden, ini terus tiba-tiba saya bilang, ya saya Pak Presiden dijadikan Menteri Kesehatan, lah misalnya gitu. Lah presidennya akan lihat bahwa Pak Fuad ini layak atau tidak ya. Nah itu boleh nggak tadi saya mengajukan diri kepada presiden? Ya. Kalau melihat dari ini, Ya, karena katalah mungkin misalkan tadi kan Pak Fuad, sedangkan gitu itu ya. Mungkin dilihat dari minta sisi pada presiden. Mintanya pada presiden. Jadi dilihatnya Yusuf kan minta pada raja kan. Iya. Yusuf itu minta pada raja, jangan lupa. Ada raja. Ini Yusuf, dia minta pada raja, aku dadekno Menteri Keuangan, Raja. Nah itu boleh. Boleh artinya karena dilihat dari sisi Yusufnya boleh. Jadi seorang ahli atau orang yang merasa bisa boleh mengajukan kepada pada penguasa untuk menjadi menteri, untuk menjadi apa itu nggak dilarang, itu dari sisi ayat itu. Sedang dari yang tadi pemilihan, ini pemilihan lain lagi. Ini kita ngomong tentang rakyat banyak. Kemudian ada calon. Calonnya ini orang yang mempunyai kebiasaan atau hidupnya hanya gitar gitu. Boleh aku jadikan kepala daerah, nah gitu. Dia populer loh sebagai seorang gitaris. Jadi aku wali kota misalnya gitu. Calon dia wali kota. Kemudian rakyat itu memilih, bondong-bondong milih dia. Maka jadilah dia wali kota. Nah ini yang tadi kasus yang disampaikan oleh Pak Ustadz, rada beda. Di sini menurut saya kuncinya itu pada ayat-ayat yang tadi dibacakan. Janganlah kamu memilih orang-orang yang tidak mempunyai keahlian untuk menjadi sebuah dalam satu posisi. Kalau kepemimpinan yang mempunyai keahlian, dan salah satu kriterianya itu adalah jangan orang kafir dipilih, jangan orang munafik dipilih, jangan orang bodoh yang dipilih. Yang boleh kamu pilih jadi pemimpin kamu adalah orang mukmin. Jadi kalau ada pilihan presiden, ada pilihan legislator, ada pilihan bupati, wali kota, gubernur, rakyat itu diperintah oleh Allah, rakyat muslim itu ya. Pilihlah yang mukmin. Pilihlah yang mukmin. Jangan memilih yang kafirin. Jangan milih yang munafik. Jangan memilih yang orang bodoh. Jangan memilih orang yang banyak berbuat kemungkaran. Jadi settingnya berbeda. Saya kira itu catatan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ayat, monggo silakan. Siapa yang mau ngomong tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Bakarman, gitu. Pak Bakarman mau ngomong. Silakan Pak Bakarman, monggo silakan. Nih, mohon maaf ya, mohon maaf. Khusus mengenai Nabi Yusuf alaihissalam ya. Silakan Pak Bakarman. Ya, khusus mengenai Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam hal ini, nun sewu ya, apa tidak ada campur tangan Allah dalam tanda petik yang memerintahkan Yusuf untuk menyampaikan itu karena melihat keadaan pada waktu itu yang parah. Jadi ini artinya lain karena Yusuf alaihissalam adalah nabi. Jadi dia lihat keadaan ini kemudian Allah ini mungkin ya untuk kasus ini Allah memerintahkan untuk memperbaiki keadaan kemudian Yusuf menyampaikan itu. Itu anuan saya. Mohon maaf kalau keliru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan tambahan diskusi ya, arahan atau dari sisi yang lain. Kalau sudah kepada Allah ya, orientasinya monggo. Kalau saya mengatakan monggo Pak Saroni. Wallahu alam. Ya,
kalau sudah terkait dengan masalah bagaimana kehendak Allah, nah, monggo silakan Ustaz Sa'roni memberikan penjelasan pada Pak Dr. Ahmad Bakarman terkait Nabi Yusuf yang meminta kepada raja untuk dijadikan Menteri Keuangan, ya, bahasa Indonesia sekarang, Menteri Keuangan, padahal rajanya itu raja yang waktu itu pasti kualifikasinya bukan nabi lah, raja waktu itu. Saya nggak tahu apakah raja yang diminta itu raja kafirin atau apa. Moga Ustaz Sa'roni di situ Pak Ahmad mengatakan itu Nabi Yusuf mendapat wahyu dari Allah untuk meminta jabatan itu. Ya, kalau kita tidak mendapatkan wahyu dari Allah, minta nanti kepada presiden menjadi itu, apa benar? Saya kira sudut itu yang dilihat oleh Pak Ahmad Bakarman. Bagaimana Ustaz Sa'roni? Ya, sejauh kita paham ya. Jadi memang kalau ceritanya di sini memang di surat Yusuf itu dijelaskan secara gamblang ya, bagaimana Nabi Yusuf yang dia itu mulai dari awalnya gitu ya. Dari awalnya kan ketika dia di penjara, terus kemudian dia mengalami berbagai macam godaan macam-macam. Ini di dalam Al-Quran ini tidak ada ceritanya ketika itu raja maupun mungkin yang menggoda itu bahwa dia adalah sebagai seorang nabi, tidak ada. Ya gitu ya. Ya kita baru saat sekarang ini begitu mendapatkan cerita, membaca ini, oh ternyata itu Nabi Yusuf. Ya, nabi. Nah, gitu ya, nabi. Jadi dalam ceritanya raja sendiri jadi nggak paham kalau dia sebagai seorang nabi melihat ceritanya ini ya. Jadi di dalam tanya jawabnya ini, qala ja'alni ala khazainil ardi ini hafidun alim. Akhirnya wa kadzalika makkanna li yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haitsu yasha yusibu bi rahmatina man nasha wa la nudhi'u ajral muhsinin. Ya, ini memang semuanya tidak lepas dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebenarnya Allah mau menjadikan contoh Nabi Musa sebagai bendahara, itu memang Allah menghendaki memang seperti itu. Tetapi liku-liku artinya berarti yang bisa kita ambil dari hikmahnya, oh berarti meminta jabatan itu boleh dari kasus itu. Kalau memang itu betul-betul dalam kondisi yang tadi negara yang dalam kondisi kacau, kalau saya tidak maju nanti siapa lagi ini? Gitu. Beda lagi kasus ketika Nabi Musa itu diperintahkan oleh Allah betul-betul menjadi nabi dan rasul, dan menjadi nabi dan rasul itu ternyata Nabi Musa tidak sampai mengalahkan Fir'aun, akhirnya Nabi Musa menjadi raja, penguasa setelahnya, tidak. Nabi Musa hanya sekedar sebagai nabi dan pelanjut saja. Betapa termasuk nabi-nabi yang lain, Nabi Isa tidak sampai menjadi raja, Nabi Nuh juga tidak sampai menjadi raja. Hanya yang Allah khususkan di situ ada Nabi Sulaiman diangkat sebagai menjadi raja, orang-orang yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Ya, dari contoh-contoh itu semuanya termasuk ditutup Nabi Muhammad SAW, sosok-sosok memang semuanya sudah menjadi skenario Allah SWT. Tapi kita lihat perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika memimpin Makkah, Madinah, bayangkan 23 tahun. 13 tahun berada di Mekah itu dikuyo-kuyo, diusir, didolimi, diusir, didolimi, diusir, didolimi. Nah, gitu ya. Baru berikutnya lagi 10 tahun berada di Madinah, perang lagi, perang lagi, perang lagi. Nah, ini sunatullahnya memang begitu. Kalau Allah mau menjadikan seperti, udahlah, ya Muhammad, orang-orang ini hatinya semuanya aku tundukkan kepada kamu sehingga kamu tinggal jadi pemimpin saja. Ternyata inilah contohnya Rasulullah harus melakukan perjuangan. Di antara perjuangan itu, untuk berikutnya lagi adalah tergantung dari Allah, kemenangan kapan, kemenangan dipimpin oleh siapa. Ya, begitulah. Mungkin ada beberapa ayat yang nanti insya Allah akan kita bahas di surat Ali Imran yang ayat 26-27 itu, insya Allah gitu. Ya, saya kira gitu. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Nggih. Woi, ini Pak Kanto. Pokoknya Pak Kanto ini minta maaf ini walaupun jam 10 lebih 15 Pak Ustadz Saroni bagaimana? Panjenengan masih bisa nambah waktu beberapa menit? Bisa. Nggih, sedikit monggo lagi. Pak Ya. Kanto. Silakan Ya. Pak Kanto 10 menit. Nggih, Ya, silakan Pak Kanto. Ini saya pikir, maaf ini, saya kok maksudnya Pak Ahmad Bakarman kan begini. Waktu Yusuf ngomong begitu, dia seorang nabi gitu loh. Jadi ngomongnya bisa-bisa saja karena dapat wahyu. Gitu maksudnya Pak Ahmad Bakarman itu. Bukan sebagai manusia seperti saya atau Fuad Amsari atau Pak Saroni. Itu yang saya sering, makanya saya sering kadang-kadang juga begini. Kalau definisinya orang munafik itu ada 4 hal. Janji lepas, bohong. Itu saya juga sering bertanya, ini konteksnya ayat atau konteksnya ayo tuku apa? Ayo budal nang pasar gitu loh. Itu sebetulnya yang sering ada dalam pikiran saya memang. Terima kasih, minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi monggo Pak Saroni kalau masih ada kesempatan memberikan komentar. Jadi pada waktu Nabi Yusuf meminta jabatan itu konteksnya karena diwahyukan oleh Allah untuk meminta jabatan. Itu adalah wahyu Allah kepada Nabi Yusuf supaya kamu minta jabatan itu, Nabi Yusuf. Nah, itu wahyu. Karena wahyu dilakukan oleh Nabi Yusuf. Nah, sekarang apakah kita kalau sekarang misalnya tidak mendapatkan wahyu terus meminta jabatan, itu tidak terkait dengan konteksnya Nabi Yusuf. Jadi saya kira itu pertanyaannya Pak Barman yang coba ditegaskan oleh Pak Kanto tadi. Monggo silakan, tapi saya terus terang aja tidak harus ya kita bisa tahu persis ya, karena Al-Qur'annya tidak eksplisit ada itu. Al-Qur'annya tidak eksplisit ada bahwa aku wahyukan kepada Yusuf untuk meminta jabatan, bukan gitu kalimatnya. Kan gitu Ustaz Saroni menyampaikannya kan. Monggo silakan Ustaz Saroni. Ada di ayat yang lain Allah jelaskan yang kita semuanya sudah hafal itu ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW itu adalah contoh yang sangat istimewa di berbagai macam sektor lini dalam kehidupan, ya, berkeluarga, bermasyarakat, memimpin umat, cara sholatnya. Maka kita pun tidak akan mengatakan itu kan Nabi, nah gitu ya. Oh, Nabi Muhammad menjadi presiden itu kan Nabi Muhammad karena mendapatkan wahyu. Nah, maka di dalam hal ini apa yang dilakukan oleh para nabi itu tentunya adalah menjadikan contoh buat kita. Cumaan kita harus paham, mengerti betul sebelum meniru itu asbabul wurudnya itu tentang apa. Kenapa kisah ini terjadi itu kenapa itu yang harus kita pahami. Karena tadi sebagaimana di dalam tafsir Muyassar tadi dijelaskan Nabi Yusuf ketika dia mengajukan diri itu kan dapat wahyu dari Allah. Ternyata di tafsir tadi dijelaskan, saya ini pinter untuk menangani masalah keuangan. Saya jagonya, saya menangani keuangan. Nah, gitu ya. Saya kepengen hidup saya ini banyak berikan kemanfaatan. Kalau saya cuma jadi rakyat biasa, mana mungkin saya akan bisa melakukan suatu aktivitas yang baik untuk umat. Akhirnya dia menawarkan diri. Nah, gitu ya. Nah, itu pandangan saya mungkin gitu. Jadi tidak selamanya kita nanti melakukan suatu aktivitas itu kan nabi. Nah, tidak, padahal nabi itu diutus adalah untuk contoh buat kita. Tapi memang ada spesial kita yang tidak boleh meniru-niru. Memang kalau itu memang sudah pengkhususan buat nabi yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an, khususnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ji, monggo silakan. Alhamdulillah, saudara sekalian waktunya sudah habis. Ya, mungkin teman-teman yang masih belum puas bisa mengikuti pengajian yang akan datang untuk menjelaskan atau meminta penjelasan terkait dengan masalah-masalah kepemimpinan, terkait masalah-masalah. Saya punya usul Pak Fuad. Nggih, monggo. Itu Pak Fuad saya usul kalau pengajian ini karena untuk orang banyak kan enggak usah khusus kita. Jadi saya minta kalau ada pengumuman pengajian tanggalnya bagus, tapi langsung diberikan itu apa itu kode-kodenya itu apa? Zoom-nya, Zoom link. Ya, itu sudah diumumkan enggak? Sudah diumumkan. Enggak usah pakai daftarkan Pak Fuad, biar aja ditaruh langsung.
Enggak. Saya- Ada dua hal. Pendaftaran itu yes untuk bisa kita punya database. Tapi juga di luar itu juga kita buka linknya. Saya kira ini Pak Broto enggak daftar ini, Mbak Nadia enggak daftar ini, ya kan? Udah tadi malam. Pak Tutu daftar itu, ya kan? Pak Ervan enggak kelihatan tuh daftarnya. Jadi saya kira enggak apa-apalah. Itu kan hanya Diajak kebaikan. ya. Monggo silakan. Jadi saya kira demikian sudah sekalian. Mari kita teruskan program kita untuk masa-masa yang akan datang. Hanya saja begini Pak Saroni, nun sewu. Mungkin komputer sampean belum sembuh nih. Kok sepertinya nggak bisa menayangkan ayat-ayat Al-Qur'annya. Padahal itu yang banyak ditunggu oleh teman-teman itu. Dengan tafsir muasarnya itu. Ya, Maaf. Tadi beliau. saya lupa nggak menampilkan karena Pak Fuad sudah menampilkan ayatnya sehingga saya lupa untuk menampilkan. Sebenarnya tadi surat Yusuf Nah, seharusnya sudah saya tampilkan. Ya, maaf, Nah, insyaallah lain seperti- waktu akan saya sampaikan. bukan yang Yusuf Lupa Pak, ya, saya. Pak. Bukan surat Yusuf Pak Saroni. Yang tadi. yang Waktu bisa. panjenengan membuat tafsiran, itu yang saya bilang. Kalau ngajinya saya tampilkan karena panjenengan ngaji gitu, nggak sempat untuk memberikan penampilan. Tapi begitu sudah selesai ngajinya, mulai biasanya kan tidak Iya. itu ayat-ayat itu per ayat itu panjenengan kan terus memberikan catatannya, memberikan tafsir muyasarnya, hadisnya. Ya, itu yang katanya kemarin itu rusak komputernya kan sampun teman saya laptopnya. Alhamdulillah bisa sudah lancar. Nih, bisa jadi artinya yang akan datang kembali lagi kepada yang pola lama. Kalau yang pola tadi Pak Saroni, teman-teman kemudian melihat juga koyok ceramah biasa lah ya kan? Gitu. Kan Mohon maaf itu untuk ceramah khusus hari biasa itu. Dan mereka sudah sering mendengar ceramah, ini yang lain ini. Mungkin nun saya Pak Saroni, jadi itu bisa. permintaan dari beberapa teman kok lebih fokus gitu kepada ayat dan tafsir perkata. Tafsir perkatanya kan disebutkan biasanya Pak Saroni. Ya, jadi ayat ini tafsir perkatanya ini, kemudian tafsir biasanya begini, hadisnya. Saya kira itu yang ditunggu teman-teman juga. Baiklah saudara sekalian, ini tolong kalau saudara punya usul bisa pakai WA saya disampaikan. Supaya dengan demikian bisa diberikan penjelasan-penjelasan yang diperlukan. Kita semua berharap bisa menjadi semakin baik dalam kita berkomunikasi untuk belajar Islam politik. Ya, belajar Islam politik. Saya tutup saudara sekalian pengajian ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.